Maka manhaj ini diajarkan kembali oleh Nabi pada para sahabat, mereka berlomba-lomba Pak. Ya, dimulai dari Abbas itu. Abbas itu kan keluarga Nabi, pamannya Nabi malah. Ya, punya anak. Diinvestasikan anak yang bungsunya tuh. Namanya Abdullah, ya. Abdullah bin Abbas. Tahu karena anak yang lainnya sudah mulai dewasa, Fudail sudah mulai dewasa, nanti akan membawakan air wudhu Nabi sebelum beliau wafat. Di hadis riwayat Al-Bukhari yang bawakan Fudail. Tapi yang kecilnya Abbas, anaknya beliau, Abdullah dikenal dengan Ibnu Abbas, ini yang diinvestasikan. Dibawa ke majlis Nabi, kadang-kadang merangkak, didoakan oleh Nabi, kan? Ternyata dalam mainnya dia menghafal. Sampai ketika Nabi meninggal, ini bapaknya, Abbas, paman Nabi, pengusaha sukses, hartanya banyak, masih punya waktu untuk meluangkan dirinya taklim, ikut taklimnya Nabi. Ya, dan ngajak anaknya tuh kadang disimpan di situ sampai hafal 200 hadis. Pebisnis sukses, paman Nabi, ahli surga, masih hafal 200 hadis. Qurannya hafal. Ya, antum pebisnis bukan paman Nabi, bukan keponakan Nabi, kerabat juga bukan, tetangga juga jauh gitu kan. Surganya belum jelas, ya. Antum sibuk apa sih? Sibuk apa? Jangankan hadis, kadang-kadang baca Quran nggak sempet gitu kan. Ya, dan cita-cita pengen masuk surga. Nah, ini kan harus bertanya gitu ya. Nah, beliau investasikan, anak saya masih lebih baik daripada saya. Maka ketika Nabi meninggal, usia anak ini masih 13 tahun, 14 tahun, kisaran itu sudah hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Manhaj ini dilihat oleh Umar bin Khattab, Masya Allah, punya anak Abdullah juga. Ya, Abbas anaknya nunggu-nunggu di majlis taklim Nabi. Anak saya akan ngintip-ngintip dari depan rumah Nabi. Makanya ketika Nabi pindah ke Madinah Al-Munawwarah, Umar kemudian bikin rumah di depan rumah Nabi. Ya, itu saat nanti teman-teman saya bermohon pada Allah yang belum umrah atau haji, mudah-mudahan disegerakan ke sana dan bisa mengunjungi kota Nabi, gitu kan? Nanti di Masjid An-Nabawi, ya, Masjid Nabawi itu di depan mihrab Nabi, kemudian ini kamar Nabi kan ada raudhah ya. Di depannya kemudian antum bisa temukan mihrabnya Utsman bin Affan, ada kemudian jalan dari pintu Bambus Salam ya untuk berziarah ke makam Nabi, kemudian sininya Baqi, depannya nanti ya Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat satu halaman yang luas di depannya itu. Dulu di antara sekat-sekat itu rumahnya Umar bin Khattab. Ya, rumahnya Umar bin Khattab. Yang paling menarik, beliau kemudian bikin kamar nih. Kamarnya ini dihadapkan ke rumahnya Nabi. Ya, dihadapkan ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jendelanya dihadapkan. Ditempatkanlah di situ putranya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Masya Allah. Apa yang terjadi? Jadi beliau berpikir kalau Abbas itu menunggu di tempatnya taklimnya Nabi, majlis taklimnya Nabi, nyimpan anaknya di situ. Kalau anak saya sebelum Nabi keluar rumahnya sudah ngintip-ngintip ke rumah Nabi. Sebelum berangkat ke majlisnya. Maka dilihatlah dari situ bagaimana keluarnya Nabi, bagaimana jalannya Nabi, bagaimana nengoknya Nabi, bagaimana bersikapnya Nabi. Makanya nanti anaknya Umar dapat hadis lebih banyak dibandingkan dengan anaknya Abbas. Kisaran 2800 hadis. Tayyib. Maka diperhatikan itu oleh seorang ibu yang single parent tadi. Di antaranya berlomba dia, anak saya mesti lebih baik lagi daripada itu. Anak Abbas nunggu di majlisnya Nabi. Anak Umar ngintip-ngintip ke rumah Nabi. Anak saya harus masuk ke rumah Nabi. Maka dibawalah Anas ini oleh ibunya Malikah. Datanglah ke rumahnya Rasulullah SAW. Disampaikanlah hajatnya. Anak saya ini cukup pintar dan ini akan jadi pembantu Anda. Tidak ada celah yang lain kecuali jadi pembantu. Maka datanglah ke situ menyampaikan, tolong titip anak saya sebagai pembantu. Nabi paham yang diinginkan bukan pembantu ini, ingin belajar bagaimana keseharian kehidupan Nabi SAW. Maka ini yang saya sebut dengan manhaj. Ya, manhaj itu banyak, nanti ada manhaj akidah, ya, manhaj ibadah dan sebagainya, manhaj pemikiran. Maka kita turunkan ini Pak Bu. Kenali orang baik di sekitar Anda. Mungkin di komplek Anda ada orang saleh, orang baik, ya kenalkan dengan anak-anak Anda. Ya, kemudian lihatkan bagaimana kesehariannya dan seterusnya. Maka kebiasaan itu kalau sudah berlaku dalam kehidupan akan menjadi karakter dalam kehidupan dia. Maka Anas dititipkan di rumah Rasulullah, diangkat jadi pembantu Nabi, ditetapkan oleh beliau, sampai kemudian yang paling menarik, kurang lebih 10 tahun membantu Nabi. 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, beliau sudah berusia 20 tahun. Nah, sekarang saya tunjukkan beberapa hal. Satu, ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana sikap Nabi SAW ketika engkau membantunya? Maka keterangan Anas, Masya Allah, tidak ada celaan, tidak ada muka masam, tidak ada cegah ini, tidak ada cegah itu, tidak ada perintah ini, tidak ada perintah itu, kecuali kalimat yang sangat indah. Anas, madza akhdumuk?
Anas, apa yang bisa saya bantu? Masya Allah, 10 tahun. Anas, apa yang bisa saya bantu? Di riwayat lain, biarkan saja Anas dengan keinginannya. Masya Allah. Jadi gak pernah merepotkan gitu kan. Jadi prinsip dalam hidup kita bahwa kalau kita bisa kerjakan sesuatu sendiri, gak usah repotkan orang lain. Ya, jadi kalaupun Anda nggak perlu ada khadim di rumah, bisa tangani sendiri, kerjakan, kan? Tapi kalaupun perlu dibantu, misalnya oleh orang lain, oleh asisten dan sebagainya, maka cukupkan pada apa yang nggak bisa Anda kerjakan, dan jangan bebankan ia lebih daripada kadar kemampuannya. Atur jamnya, lihat. Jadi pastikan dari awal, ini yang saya nggak bisa, berarti Anda masuk kerjakan ini saja ya. Begitu sudah selesai Anda mampu, sudah selesai. Jadi ini indah gitu kan teman-teman sekalian. Di Anda tidak harus ngomel pada apa yang sesuatunya seharusnya bisa Anda kerjakan. Dan itu nyaman. Makanya kalau ada kesempatan terbuka, masih ada sekarang pengen saya daftar itu. Ya, karena beliau itu makan, selesai, cuci sendiri gitu kan. Kemudian ada sesuatu kotor, bersihkan sendiri. Jadi nggak memberi peluang kepada orang lain sepanjang bisa dikerjakan. Saya coba terapkan itu. Datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri, sepanjang mampu. Ya, kalau bisa ya kerjakan gitu kan. Kalau enggak ya enggak ada masalah gitu kan. Kecuali Anda pegangin penghapusnya dari awal. Ini masih di sini tandanya saya aja yang hapus gitu kan. Baik. Jadi ini Anas ya. Yang kedua, ini yang indah. Ini yang indah. Beliau tinggal dengan Nabi, belajar bersama Rasulullah SAW, dan yang paling menarik, pelajaran-pelajaran ini setelah beliau himpun dapat 2286 hadis selama membantu Nabi ini. Yang paling menarik, dipraktekkan semua itu dalam keseharian, bahkan pada tingkat tertinggi. Ini pelajaran besar. Pelajaran besar. Jadi contoh dari para sahabat, ketika belajar dari Nabi SAW, apapun materinya, mereka tidak menunggu jeda untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Ini poinnya. Saya beri contoh. Anas itu pernah sholat di belakang Rasulullah SAW. Bahkan mungkin sering. Ya. Bahkan pernah mengalami sholat di belakang Nabi sampai begitu panjangnya. Sampai menyaksikan kakinya bengkak-bengkak dan sebagainya. Tahukah Anda, dalam usia yang cukup muda ini, Anas berusaha kemudian untuk meniru sholatnya Nabi sampai terlihat oleh kerabatnya sendiri. Pernah Anas itu sholat, saking lamanya sampai berdarah-darah kakinya. Anas ini. Sampai tingkat paling tingginya. Kalau yang kecil-kecil gak usah ditanya lah. Ya, dari akhlaknya, adabnya, kasih sayangnya dan sebagainya. Ya. Ada satu yang belum mampu ya dimaksimalkan oleh Anas. Itu kebiasaan puasa sunnah. Dikenal beliau agak lemah di sini. Ya. Tapi ketika beliau merasa dirinya belum mampu, sedapat mungkin memperbanyak ini, beliau ganti dengan amalan lain. Setiap muncul hari-hari waktu puasa, misal yang sunnah, Senin, Kamis, dan belum bisa puasa di dalamnya, maka beliau akan kumpulkan 30 orang fakir, kemudian bersedekah kepada orang-orang ini. Masya Allah. Diperhatikan, ketika tidak mampu melakukan sesuatu, dia akan cari amalan lain yang sekiranya bisa bernilai lebih atau sama dengannya. Paham sampai sini? Maka ini manhaj Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita belajar apapun pelajaran, jangan tunggu esok untuk praktekkan. Hari ini bisa kerjakan. Ya, Abdurrahman bin Sakhr mendapatkan kalimat dari Nabi, berkasih sayanglah dengan lingkungan sekitar, dengan hewan, dengan tumbuhan. Begitu pulang menemukan seekor anak kucing kecil yang liar, ya, Hurrah, anaknya Hurairah. Kucing rumahan yang tidak liar, Kittun, diserap ke dalam bahasa Inggris Kitty, Hello Kitty, kan? Makanya kucing rumahan Kitty itu bisa jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam gitu kan? Kitty. Tapi Hurairah anak kucing liar, kehilangan induknya, diterapkan oleh beliau, langsung dibawa, dirawat di rumahnya, ya, disuapi, bahkan dingin diberikan selimutnya, kemana-mana dibawa, dimasukin ke dalam jubahnya, berpapasan dengan Nabi, mengeong-ngeong keluar. Kata Nabi, anta Abu Hurairah, kamu bapaknya anak kucing kecil. Maksudnya, kamu merawat anak kucing ini seperti seorang bapak merawat kepada anaknya. Demikian sayangnya, kemana-mana dibawa. Dan nampaknya sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ditemukan yang seperti itu. Bawa, suapi, selimuti, Masya Allah. Ada yang sekarang ke kantor bawa anak kucing gitu kan, rapat bawa anak kucing, hampir gak ada. Ini Abu Hurairah praktek. Saya mau tanya pada antum sekarang, antum sudah berapa kali ikut ta'lim? Dengan ustaz mana saja? Berapa banyak materi yang sudah dipelajari? Dari sekian banyak yang dipelajari itu, berapa yang sudah diamalkan? Jangan-jangan antum banyak kumpulkan, banyak dicatat, tapi sedikit yang diamalkan. Dan yang paling luar biasa salahnya adalah menggunakan ilmu itu sebagai amunisi untuk berdebat. Itu yang fatal.
Antum belajar untuk saling menyalahkan atau untuk diamalkan? Coba cek lagi, nggak ada dulu sahabat-sahabat Nabi belajar untuk saling mencela satu dengan yang lain, itu nggak ada. Kalaupun ada yang keliru, kemudian saling melengkapi, saling mengisi, saling bersilaturahim dan sebagainya. Makanya saya sering katakan begini, dulu zaman Nabi turun Al-Quran, diterangkan menjadi hadis, yang keras jadi lembut, yang pencela jadi pecinta, yang pemukul jadi perangkul, yang terbelakang jadi maju, yang tadinya cemberut jadi senyum. Kalau antum belajar Quran yang sama, hadis yang sama, tapi hasilnya beda, pasti ada yang salah dalam prosesnya. Yang lembut jadi kasar, yang kemudian bersatu jadi terpecah, yang pecinta jadi pencela, yang perangkul jadi pemukul. Mungkin ada caranya yang salah. Bukan hadisnya yang salah, bukan. Hadisnya sahih Ustaz, ini kan sahih. Hadisnya memang sahih, tapi cara anda memahami hadis itu salah. Bukan hadisnya yang keliru. Ya. Jelas di sini? Di dalam beberapa hal, manhaj ini penting kita akan lihat. Karena itulah kemudian ketika kita bisa amalkan ini dengan baik, maka keberkahan Allah diturunkan. Anas ini termasuk hidupnya yang paling berkah di antara para sahabat. Ya, Masya Allah, beliau hafal banyak hadis, tinggal bersama Nabi, amalannya bagus, dan saya sarankan kepada anda, jika anda menemukan hadis dari Anas bin Malik terkait kehidupan Nabi, cepat ambil, karena itu yang paling dicari oleh para sahabat. Ya, karena beliau yang paling dekat dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan oleh Nabi punya usia yang cukup panjang. Di usianya panjang, hidupnya berkah, anak keturunannya banyak, termasuk orang paling kaya di antara para sahabat. Ya, orang paling kaya di antara para sahabat. Jadi tidak dilarang kaya, tidak dilarang punya keturunan cukup banyak, tidak dilarang kemudian antum beraktivitas dalam kehidupan duniawi, sepanjang itu semua mendekatkan diri anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Baik, jadi saya sarankan di antara anda yang profesinya pengusaha, kemudian juga keturunan cukup banyak, kemudian juga banyak usahanya, cobalah belajar dari Anas bin Malik, keluarkan hadis-hadisnya. Beliau termasuk yang diberikan keberkahan oleh Allah. Orang nanam kurma itu cuma 1 kali panen dalam setahun. Anggur juga demikian. Tapi Anas bisa 2 kali dalam setahun. Hartanya cukup berlimpah dan semuanya berhasil. Semuanya berhasil. Cucunya 100 lebih itu dari keluarganya. Ya, kemudian yang paling menarik adalah diberikan kekuatan luar biasa. Umurnya cukup panjang. Keluarkan hadis dari Anas, lihat bagaimana cara beliau beribadah dan belajar dari Rasulullah, dan mudah-mudahan anda diberikan kemuliaan yang sama. Dan tidak cukup dengan amin. Kita harus pelajari dulu.